Pandangan lurus. Lihat saya. Memutuskan nama Dadang Iskandar SH, pangkat AKP, NRP 67050661, jabatan PS Kabak Ops Polres Selatan Polda Sumbar. A. Terbukti secara sah dan meyakinkan. Satu, pasal 13 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar. Satu, pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf B Perpres nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri yang berbunyi anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri karena melanggar sumpah janji anggota Polri, sumpah janji jabatan dan atau kode etik profesi Polri. Junto, setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada video dari sidang kode etik dari AKP Dadang Iskandar guys, yang menjadi pelaku penembakan Satreskrim Solo guys. Dan ini Kombes membentak dan memecat secara tidak terhormat guys. Oke, langsung saja kita saksikan sidang kode etiknya guys, dipimpin oleh Pak Kombes Polri guys. Kita gas. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih sudah hadir. Semua komisi dan sudah hadir, untuk juga sudah hadir. Hari ini kita akan melaksanakan sidang kode etik. Langsung saja dimulai ya. Pada hari ini Selasa tanggal 26 bulan November tahun 2024 pukul 09.20 WIB, sidang Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri atas nama terduga pelanggar AKP Dadang Iskandar SH NRP 67050661, jabatan PS Kabak Ops Polres Selatan Polda Sumbar, dengan resmi dibuka dan terbuka untuk umum. Resmi dibuka guys, sidang guys. Sekretaris silakan membacakan tata tertib persidangan. Siap. Tata tertib sidang KPP. Berdasarkan amanat pasal 62 huruf D Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberitahukan tentang tata tertib sidang komisi kode etik Polri sebagai berikut. 1. Persidangan bersifat terbuka untuk umum. 2. Agar persidangan hikmat dan tertib. A. Dilarang membuat kegaduhan dan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu jalan persidangan. B. Dilarang membawa selfie, sajam, merokok, membawa makanan dan minuman ke dalam ruang sidang. C. Tidak menggunakan atau mengaktifkan nada dering handphone selama persidangan. D. Pengunjung dilarang mengambil gambar atau merekam persidangan tanpa persetujuan. E. Pengunjung yang masuk harus dalam keadaan rapi dan sopan. F. Pengunjung yang di dalam harus duduk dengan sopan. G. Bagi anggota sidang, pendamping, saksi, terduga pelanggar yang akan bicara harus seizin ketua komisi sidang. H. Komisi berwenang memerintahkan petugas provos untuk mengeluarkan pengunjung yang melanggar ketentuan peraturan. Selesai. Untuk penuntut, apakah terduga pelanggar bisa dihadirkan di sidang? Bisa ya. Oke, silakan penuntut untuk menghadapkan terduga pelanggar ke dalam ruang sidang. Maju, jalan. Suaranya sudah tua guys. Jalan cepat. Gerak. Stay. Gerak. Gerak.
Luruskan. Lurus. Hadap ke komisi. Hormat. Hadap. Tegak. Hadap. Lapor terduga pelanggar siap di hadapan. Terima kasih. Tugas kembali keluar. Kembali ke tempat. Untuk berdebat. Balik kanan. Hadap. Maju. Jalan. Terduga pelanggar. Siap. Nama, kemudian umur, agama, LRP, jabatan, persatuan. Silakan. Siap. Nama AKP Dadang Iskandar SH, NRP 67 05 06 61, umur 47 tahun, agama Islam. Siap. Umur berapa ya? 57 tahun. 57. Siap. Bukan 47 kan? Siap. 57. Yang benar 57. Siap. Dalam keadaan sehat hari ini? Siap. Alhamdulillah sehat. Sebagai semuanya rohani ya. Siap. Sehat dan semuanya rohani. Pak Dadang ini asli mana? Siap. Syukur sudah. Sudah. Siap. Oh. Dulu pertama kali jadi polisi sebagai apa? Pertama masuk polisi, daftar di Bandung, pendidikan di Waktu Polsek, penempatan di Padang pada tahun 9192. Oh, jadi pertama kali jadi polisi tahun 91 Siap. Pendidikan 9192 di Saswan. di Pusdik Brimob di Waktu Polsek sebagai subperkara. Sebang. Siap. Oh, jadi dari utara ya, Saswan Brimobnya. Siap. Sat Brimob Padang ya. Siap. Sampai tahun 2012 ya. Siap. Setelah itu Siap. Setelah tahun 2012 pindah ke Polisi Umum ke Polres Solo Selatan. di Polres Solo Selatan. Siap. Sampai dengan sekarang. Bukan, sampai 2017 balik lagi ke Padang. Oh, 2000. Jadi 91 jadi polisi ya kan? Siap. Sampai 2012 di Brimob. Siap. Sampai pangkat itu. Siap. Kemudian kemudian jadi polisi umum ditempatkan di Polres Solo Selatan. Siap. Dari 2012 sampai 2017. Siap. Setelah itu pindah ke Padang ke Polda. Siap. Udah ke Polda ke Ditlantas mana? Ke Ditlantas. Siap. Sampai tahun berapa? 2017 sampai 2019. 2017 sampai 2019 di Ditlantas. Siap. Setelah itu Kasat Narkoba di Polres Padang. Kasat Narkoba Polres Padang. Siap. Berapa lama sampai kapan? 2019 sampai 2000 selama 2 tahun setengah. Siap. 2019, 2021 atau Siap. 2021? 2021 Setelah itu di Takti 15. di Tati. Siap. Terus Lalu ke Solo Selatan lagi. Solo Selatan 2022 Siap. sampai dengan sekarang. Siap. Di Solo Selatan jabatannya apa ya? Kabarkop mana? Oh, PS Kabarkop. Kabarkop. PS Kabarkop. Siap. Sampai sekarang. Sudah berapa tahun sebagai PS Kabarkop? Siap 2 tahun setengah. Siap. Oh, gitu ya. Siap. Jadi Anda itu pertama kali jadi polisi 91. Siap. Di Brimob ya. Siap. Sampai tahun 2012. Siap. Baik, itu sekitar 21 tahun ya. Siap. Di Brimob terakhir jabatannya apa? Wadanki. Wadanki Brimob. Siap. Pernah penugasan kemana saja? Siap. Penugasan ke Pelanggaran, penugasan ke Aceh sudah 3 kali.
Ke Aceh 3 kali. Ke timur ada? Timur belum sempat karena dulu pembagian wilayah mana. Ke Papua ada? Siap ke Papua dulu belum ada. Belum. Ke Ambon juga? Enggak. Siap. Berarti hanya ke Aceh saja, 3 kali. Jadi umur udah 57 ya? Siap. Punya istri? Siap. Anak ada berapa? Siap anak ada berapa? Anak ada 2. Siap. Paling Yang paling besar umur ada keluarga kelahiran Desember 96. 96. Siap. Berarti sudah 28 tahun ya? Siap. Polisi, bukan? Nah, kebetulan dulu daftar polisi, kebetulan gagal, bukan gagal. Jika sekarang profesi dia apa sekarang? Siap. Belajar memborong. Belajar memborong. Siap. Pemborong. Ya, Belajar memborong berarti pemborong dong? ya belajar. Masih belajar? Belum punya proyek? Proyek ini masih mengikuti orang. Oh sudah ada proyek? Ya, Pemborong lah ya? Kontraktor lah ya? belum jadi kontraktor. Masih Belum jadi kontraktor? masih ke LPR gitu. Kontraktor kecil? Kontraktor kecil ya? Ya, Jadi anaknya yang pertama kontraktor kecil? ya. Oh, anaknya yang kedua? Masih kuliah, bulan depan mau wisuda. Masih kuliah? Sudah berapa? Udah 22 tahun. Hampir 22 tahun. Ya, Hampir 22 tahun ya? Kuliah di mana? di UNP bagian IKOR, jurusan IKOR. Jurusan? IKOR ilmu keolahragaan. Oh, ilmu keolahragaan. IKOR. Sorry, saya baru dengar ini. Ilmu keolahragaan. Berarti mau jadi guru olahraga dong ya? Kalau dari IKOR salangnya banyak. Dinas kesehatan bisa, sekolah bisa. Terus rumah tempat tinggal Pak Dadang ini di Solok Selatan atau di Padang? Kalau rumah sama keluarga, istri di Padang. Di Padang. Kebetulan dulu baru pindah ke Solok Selatan. Nah, sekarang rumahnya di mana? Rumah tempat tinggalnya di mana? Kalau Istri sama di asrama. Ya pasti ada di asrama ya. Kapok kan ada punya asrama ya. Tapi rumah pribadi di mana? Rumah pribadi di Padang. Di Padang. Jadi istri ikut ke Solok Selatan atau di Padang? Istri di Padang, kebetulan kerja istri, guru SD. Oh, guru SD. Berarti Pak Dadang sendirian kan di Solok Selatan? Siap sendirian. Oh, gitu ya. Siap. Oke. Berarti Pak Dadang sudah paham kan? Hari ini di sidang dalam permasalahan apa? Mengerti ya? Siap paham. Tapi dalam waktu singkat mungkin baru pagi ini saya baru tahu. Siap. Ya ini saya beritahu ya. Siap. Masih perlu saya beritahu atau sudah tahu? Siap, sekarang sudah tahu. Sekarang sudah tahu. Berarti nggak perlu lagi diberitahu ya? Siap. Oke, berarti sudah paham ya? Siap. Oke, nanti setelah ini dengarkan baik-baik ya. Itu penuntut ya. Siap. Penuntut akan membacakan ya persangkaan ya. Persangkaan nanti akan dibacakan oleh penuntut. Didengar baik-baik ya. Dengar baik-baik persangkaan tersebut. Jikalau nanti ada hal-hal yang menurut terduga melanggar, ada hal-hal yang perlu dikoreksi nanti disampaikan. Siap. Jelas ya? Siap. Dengar baik-baik ya. Siap. Sudah sarapan belum? Siap. Sudah ya? Silakan saudara penuntut untuk membacakan persangkaan. Bapak langsung kita bacakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin kami akan membacakan persangkaan. Pangkat Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebentar. Sikap sempurna. Pandangan lurus. Lihat saya. Memutuskan nama
Dadang Iskandar SH, pangkat AKP NRP 67050661, jabatan PS Kabak Ops Polres Selatan Polda Sumbar. A. Terbukti secara sah dan meyakinkan. 1. Pasal 13 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 1. Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf B Perpres nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri yang berbunyi anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri karena melanggar sumpah janji anggota Polri, sumpah janji jabatan dan atau kode etik profesi Polri. Junto, setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. 2. Melanggar pasal 13 ayat 1 Peraturan PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf I Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri yang berbunyi anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat. Dalam etika kelembagaan wajib menjaga, mengamankan dan merawat senjata api, barang bergerak dan atau barang tidak bergerak milik Polri yang dipercayakan kepadanya. 3. Melanggar pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 8 huruf C angka 1 Perpres nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri yang berbunyi anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah janji anggota Polri, sumpah janji jabatan dan atau kode etik profesi Polri. Junto, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib menaati dan menghormati norma hukum. 4. Melanggar pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2023 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 10 ayat 1 huruf D Perpres nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri yang berbunyi anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri karena melanggar sumpah janji anggota Polri, sumpah janji jabatan dan atau kode etik profesi Polri. Junto, setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan. 5. Melanggar pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 13 huruf M Perpres nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri yang berbunyi anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah janji anggota Polri, sumpah janji jabatan dan atau kode etik profesi Polri. Junto, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patuh. B. Menjatuhkan sanksi berupa Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan media yang berbahagia dan saya hormati, tentunya rekan-rekan telah mendapatkan informasi terkait dengan pelaksanaan sidang kode etik kepada saudara ini. Sudah disampaikan kepada rekan-rekan terkait dengan kejadian di wilayah Polrestabes Semarang sudah dilakukan asistensi oleh Polda Jawa Tengah, kemudian juga asistensi dari Mabes Polri juga telah dilakukan, di mana tim dari Ditwasu Polri dan kemudian juga dari divisi Propam Polri telah turun. Tentunya hasil daripada proses asistensi ini kita berharap untuk menunggu dan kami yakinkan bahwa asistensi ini untuk memberikan suatu kontribusi yang tentunya hasilnya akan menjadi lebih baik atau
saya minta untuk sejauh ini kita betul ya. Sejauh ini asesmen sedang berjalan, nanti kita sampaikan nanti ya. Untuk Jawa Tengah saya rasa hanya itu dulu yang bisa kami sampaikan, karena juga untuk pelaksanaan asistensi kan membutuhkan waktu dan proses ya. Sumbernya dari mana? Media sosial. Oke, kita tunggu nanti hasil dari asistensinya. Oke, makasih. Oke, makasih. Ya. Sebentar itu dulu yang bisa. Terima kasih Pak. Oke guys, alhamdulillahirobbilalamin. Itu tadi apa ya, sidang terbuka istilahnya guys, sidang kode etik AKP Dadang Iskandar guys, sebagai pelaku penembakan Kasat Reskrim Solok guys. Ini wow, kayaknya oknum ini apa ya, apakah ada sangkutannya dengan tambang ilegal atau apa guys. Kita nantikan info selanjutnya guys di bapak-bapak penegak hukum kepolisian Republik Indonesia guys. Semoga bisa tetap menegakkan apa ya, keadilan guys, walaupun agaknya wow lah. Dan itu apa ya, juga sekedar tambahan atau dari pembacaan bapak-bapak ketua sidang guys, yaitu apa ya, melanggar kode etik keanggotaan guys. Pokoknya intinya melanggar kode etik kepolisian lah guys. Oke, semoga ini bisa legowo yang ditinggalkan Kasat Reskrim almarhum guys, dan juga yang mendapat hukuman juga bisa menjalani dengan ikhlas guys. Oke, semoga ini bisa menjadi informasi juga, edukasi juga, apa ya, sekedar hiburan atau tambahan ilmu lah, agar tidak dicontoh yang jeleknya guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.